A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman wa yaqina bis-shalihin. Sad wal qidamu shin wal asahu annal qidama sifatun salbiyatun ay laysat bima'na mawjudin fi nafsiha kal ilmi mathalan wa innama huwa ibaratun an salbil adami sabiqi 'ala al wujud wa in syi'ta qulta huwa ibaratun an adamil awwaliyati lil wujud ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal qidam, dan bermula dianya sifat yang wajib bagi Allah itu qidam. Jadi dilikut kali nepegah yang bahwasanya sebahagian daripada perkara-perkara barang-barang yang wajib bagi Allah Maulana Jalla wa Azza itulah 20 buah sifat. Jadi sebahagian daripada perkara yang wajib bagi Allah itulah 20 buah sifat. Kemudian 20 buah sifatnya nepegah yang pertama adalah wujud. Dilikut kali pembahasan kitanya mengenai tentang sifat wujud, tiban wujud Allah. Ini kali kita arif yang bahwasanya yang pegah wujudnya adalah sifat, yang pegah wujudnya adalah zat, zat. Maka ikut kali pembahasan malamnya itulah sifat yang wajib bagi Allah yang kedua, yaitu qidam. Sifat yang wajib bagi Allah yang kedua itulah qidam. Makanya menyertai tabuh makna qidam adalah makna qidam secara bahasa adalah sedia, kan? Makna sedia pun memang sudah ada dari dahulunya makna daripada lugawi ataupun secara umum. Makna qidamnya termasuk datang, makna jika awal kana ataupun terdahulu, kan? Dan mana qidam itu terdahulu. Jadi syarahannya kiban wataikun qidam sifat yang wajib bagi Allah. Wal asah, dan bermula pendapat asah, annal qidama sifatun salbiyah. Sesungguhnya qidam itu sifat salbiyah, sifat yang bangsa kepada nafi, menafikan ataupun meniadakan. Artinya apa? Laisat bimakna mawjudin fi nafsiha kal ilmi masalan. Tiada ialah sifat dengan makna mawjud pada dirinya sifat seperti ilmi. Aku contoh akan sebagai contoh. Jadi menurut pendapat yang kuat, qidamnya merupakan sifat salbiyah. Makna salbiyah adalah sifat nafiyah, sifat meniadakan. Pakar menan karena nafiyah tersebut adalah menafikan daripada Allah akan barang yang hana layak dengan Allah. Toh barang yang hana layak dengan Allah itulah al-adam as-sabiq alal wujud. Tiada yang terdahulu di atas wujud. Jadi tanya-nyo kata kitab tauhid. Jadi harus faham awatakan sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua adalah qidam, yang secara hanya kan urutan yang nak pegang. Yang sifat yang wajib bagi Allah wujud, qidam, baka sampai tu batim takalimah, apakah berurutan lagi? Hanya berurutan karena Allah Ta'ala-nya qadim dan juga Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala juga qadim. Jadi hanya berurutan, hanya tertib ya. Cuma tertib sebut mentang karena mungkin disebut 3 langsung. Makanya kepegat 1, 2, 3. Jadi wategku dengan qidam, apa makna qidam?
secara logawi ataupun secara bahasa makna qidam adalah terdahulu. Makna terdahulu di sini apakah terdahulu berarti pun hana, dudona ataupun kiban. Makanya kepegah. Menurut pendapat asal, pendapat yang kuat, qidam itu adalah sifat salbiyah. Makna salbiyah adalah nafiah. Makna nafiah menafikan, meniadakan. Apa yang ditiadakan itu? Meniadakan sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Penafi, pehana barang yang hana layak dengan Allah. Itu yang hana layak dengan Allah, itulah menyebab qidam, itulah tiada yang terdahulu datu wujud. Maknanya hana yang terdahulu datu wujudnya yang penafi. Jadi orang kata terpegah Allah Ta'alanya qidam, qidamnya sifat salbiyah. Arti penafi yang bahawasanya na Allah Ta'alanya hana didahului oleh hana. Beda ngena katanya. Beda ngena katanya makhluk. Maka ada kita hari ini didahului oleh tiada pun katanya hana. Kemudian kana. Maka na Allah itu ada Allah. Mawjud Allah. Ya kan? Ataupun wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Maka yang kena qidam. Berarti tidak didahului oleh tiada. Makanya nyan makna di sifat salbiyah berarti menafikan daripada Allah barang yang hana cocok dengan Allah, hana layak dengan Allah. Toh yang hana layak dengan Allah itulah tiada yang dahului, tiada yang didahulu di atas wujud. Yang hana cocok dengan Allah. Dan pegah na Allah Ta'alanya pun hana le dudona. Maka nyan penafi ba Allah. So yang penafi itulah sifat qidam. Makanya sifat qidam itu menafikan berarti adanya tiada, adanya pun menafikan wujud Allah itu didahului oleh tiada. Namun pun jadi cocok kesimpulan sifat qidam menafikan iaitu na Allah didahului oleh tiada. Na Allah didahului oleh tiada. Yang yang penafi. Gepenafi na Allah didahului oleh tiada. Kibantik na Allah tidak didahului oleh tiada. Ya, makanya kan maknanya apa? Tiadalah sifat dengan makna mewujud pada dirinya. Kal ilmi seperti ilmi. Kaya kan pada tiadalah sifat dengan makna yang mewujud pada dirinya seperti ilmi. Aku contoh akan sebagai contoh. Kan dengan makna mewujud pada dirinya, artinya kharid a'yan. Artinya tiadalah sifat dengan makna yang mewujud pada dirinya. Bermakna pada dirinya itulah kharid a'yan, nampak dengan secara nyata. Wa huwa ma yumkinu ru'yatuhnya makna kharid a'yan. Itu barang yang mungkinlah oleh lihat, barang yang mungkinlah oleh lihatnya. Kan? Barang yang mungkinlah oleh lihatnya. Jadi intinya kharid a'yan, barang yang mungkin untuk lihat seandainya dibukai hijab daripada kita. Kak. Wahai sukanal qidam, sekiranya adalah qidam tiada, iaitu makna mawjud, lam yakun min sifatil ma'ani. Niscaya tidak ada ia daripada sifat ma'ani. Bahkan karena sifat ma'ani itu makna yang mawjud pada kharid a'yan, yang mungkinlah lihatnya seandainya dihilangkan akan hijab. Makanya lagian jidungku. Yang qidam adalah sifat salbiyah yang tiada ia dengan makna mewujud padanya seperti ilmi. Ilmi akan mewujud pada dirinya kan? Tapi menyatakan di sifat salbiyah hana menan. Di hana tiada ia dengan mewujud pada kharid a'yan. Kan? Kan penting kan harus ingat Kak. Yang mohon kan yang kali surah malam baru. Wa innama dan hanya saja dianya qidam ibaratun ansal bil adam as-sabiqi alal wujud. Ya, makanya kepegang bunuh. Sifat qidam itu tiada ia dengan makna mewujud pada dirinya sifat. Berarti mewujud pada kharid ayat yang nampak dilihat oleh mata saat dibuka hijab. Sama seperti ilmu. Berarti hana menan berah. Tidak seperti ilmu yang mana dia itu mewujud pada kharid ayat. Bagaimana juga
Hanya saja dianya qidam itu satu ungkapan untuk menafikan tiada yang terdahulu dan terwujud. Tiada yang terdahulu dan terwujud. Ya, apa juga? Kiban menyatakan pengertian qidam kiban. Qidam itu adalah satu ungkapan, satu kata-kata yang tak ucapkan untuk sesuatu yang meniadakan tiada yang terdahulu dan terwujud. Tak menafikan tiada yang terdahulu dan terwujud, itulah qidam namanya. Tak pegah, kan? Hana yang terdahulu dan terwujud, tak penafi. Tak penafi hana yang terdahulu dan terwujud, kan? Itulah namanya qidam. Faham kan? Faham mana? Nanti sama dengan qidam Allah. Apa makna qidam Allah? Menafikan. Menafikan yang bahwasanya Allah Ta'ala itu, wujud Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala, tidak didahului oleh tiada. Nah Allah Tengku hana didahului oleh hana. Yang ke yang sifat qidam. Jadi sifat qidam itu meniadakan tiada yang terdahulu dan terwujud. Uranya, kan? Allah Ta'ala wujud pun hana? Wujud. Apakah wujud Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada? Pun hana dudana? Tidak. Itulah. Siapa yang menafikannya? Itulah Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qidam. Berarti Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Sedangkan kita makhluk, ya kan? Sedangkan kita makhluk didahului oleh tiada. Tanya pun hana. Sudah kana. Pun dalam perut mak ada. Ataupun kalau dalam perut mak pun hana. Dalam perut dia ada. Ya kan? Makanya kita itu makhluk semuanya. Makanya hadis. Ada kita itu sesudah tiada. Pertama tiada, kemudian ada. Kemudian tiada lagi, kemudian ada lagi. Hanya hadis. Lagi contoh kita yang orang pun hana kita yang orang kana. Sehingga hana lam mati. Oleh bangkit lam kana. Allah qidam. Apa makna qidam? Ada Allah tidak didahului oleh tiada. Jangan ingat. Ibaratun ansal bila adami sabiq alal wujud. Makanya kan wa in syi'ta, dan jika engkau inginkan, kulta niscaya engkau kata. Jika engkau kendaki niscaya engkau kata. Huwa dianya qidam ibaratun an adamil awaliyah liwujud. Itu satu ungkapan untuk tiada awal. Tiada awal bagi wujud. Tidak ada awal bagi wujud. Makanya kalau kita ingin mengatakan qidam pada Allah itu apa? Boleh kita mengatakannya qidam pada Allah adalah, qidam sifat yang wajib pada Allah adalah tiada permulaan bagi wujud. Berarti ada Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi wujud. Tidak ada awal. Beda dengan ada makhluk. Berbeda dengan adanya kita. Adanya kita itu ada permulaan. Permulaannya adalah kita itu diciptakan. Pertama pada asalnya adalah diciptakannya nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Dari segumpal tanah. Ya kan? Kemudian kita hari ini diciptakan daripada air mani. Air mani sehingga lahirlah kita. Makanya penciptaan kita itu, ada wujud kita itu, ada permulaannya. Sedangkan ada Allah, tiada permulaan. Allah Ta'ala ada. Tetapi adanya Allah itu tiada permulaan. Makanya jangan tanya. Bahkan pertanyaan itu bisa berakibat kepada fatal. Salah-salah bisa murtad. Ketika kita menyatakan kapan adanya Allah. Bertanya itu saja itu sudah salah pertanyaannya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ditanyakan adalah sesuatu yang mustahil pada Allah. Kalau ditanyakan kapan ada Allah, secara otomatis dia itu tidak meyakini Allah Ta'ala itu qidam. Orang yang tidak meyakini Allah Ta'ala itu qidam, adanya Allah tanpa didahului oleh tiada, maka orang itu belum beriman. Orang itu belum beriman. Kalau orangnya beriman, sudah barang tentu dia meyakini yang bahwasanya adanya Allah itu tidak didahului oleh tiada. Makanya kita itu bisa mengatakan, seandainya kita ingin, kita bisa mengatakan qidam itu adalah satu ungkapan untuk
tiada permulaan bagi wujud. Adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Adanya Allah tidak ada permulaan. Kan? Paham mana? Wa in syi'ta qulta, dan jika engkau inginkan niscaya engkau kata. Seandainya kita ingin juga kita bisa untuk mengatakan huwa dianya kidam ibaratun an adamil iftahil wujud. Itu satu ungkapan untuk meniadakan pembukaan wujud. Iftitah. Mana iftitah adalah pembukaan wujud. Boleh juga kalau kita menginginkan kita mengatakan yaitu kidam adalah satu ungkapan untuk mentiadakan pembukaan wujud. Dalam artian sama juga dengan adamul awaliyah. Berarti ada adamul awaliyah ketiadaan awal bagi wujud. Hana awal bagi wujud. Kemudian adamul iftitah ketiadaan pembukaan bagi wujud. Dalam artian adanya Allah itu tidak ada pembukaannya dan tidak ada akhiran nanti baka. Nampak? Makanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Qidam itu adanya Allah tanpa didahului oleh tiada. Allah Ta'ala itu bersifat dengan baka kekal. Dan adanya Allah itu tidak ada akhir. Tidak ada akhirnya. Selamanya. Makanya itu baka kekal Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kan? Wal ibaratus salas, dan bermula ibarat yang tiga bimakna wahidin, itu dengan makna yang satu. Sedangkan ibarat yang tiga itulah ibarat yaitu dikatakan dengan qidam ibaratun an salbil adamis sabi' alal wujud. Kemudian qidam ala ibaratun an adamil awaliyah lil wujud. Qidam la ibaratun an adamil iftitah al wujud. Semuanya itu dengan makna yang semuanya itu dengan makna yang satu. Kan? Hadzal makna bermula ini itu makna qidam fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala bi'itibari zati dengan itibar zatnya Allah Ta'ala al-aliyah yang tinggi dan sifatnya Allah Ta'ala al-jalilah yang agung as-saniyah dan yang luhur. Mana luhur itulah yang tinggi. Yang tinggi. Kan? Berarti ini adalah makna qidam, pengertian qidam pada hak Allah dengan itibar zat Allah yang tinggi dan sifat Allah yang agung. Apa maknanya? Makna qidam pada Allah adalah ibaratun an salbi adami sabi' alal wujud, yaitu satu ungkapan untuk mentiadakan tiada yang terdahulu di atas wujud. Jadi mengatakan ataupun mentiadakan yang bahwasanya adanya Allah itu tidak didahului oleh tiada, dan juga makna wujud boleh makna qidam boleh juga kita katakan adalah tiada awal bagi wujudnya Allah. Berarti adanya Allah tidak ada permulaan. Boleh juga dikatakan adanya Allah itu tiada pembukaan. Tiada pembukaan. Wa amma ma'nahu, dan adapun bermula maknanya qidam idza atlaqa fi haqqil hadis, apabila mengitlaq apabila diitlaqkan akan ia qidam fi haqqil hadis pada hak hadis, pada hak makhluk, kama idza qulta, sebagaimana barang apabila engkau kata, aku contohkan sebagai contoh, hadza binaun qadim, bermula ini itu bangunan yang qadim. Wa arjun qadim, bermula ini itu artinya apa? Tangkai kurma. Arjun apa mana arjun?
Tandan yang apa? Tandan mayang. Apa mayang? Apa mayang? Nah, makna yang urjun tangkai kurma. Tandannya apa? Mayang. Menanju tangkai kurma ju. Kak. Ya, bermula ini itu tangkai kurma yang kadim. Bermula ini itu tangkai kurma yang kadim. Fahuwa niscaya maka bermula yang kadim ibaratkan itu ungkapan antaulil muddah. Itu ungkapan daripada lama masa. Wa wujuduhu dan bermula wujudnya. Lama masa dan wujudnya hadis. Wa in kana hadisan sekalipun ada ia itu yang hadis. Mas bukan itu yang didahulu dengan tiada. Ya. Adapun makna qidam pada hak hadis, pada hak yang baharu. Makna qidam pada hak yang baharu, makna hak yang baharu berarti yang adanya didahului oleh tiada. Wujudnya itu, adanya itu didahului oleh tiada. Jadi apa makna qidam? Makna qidam di situ adalah apabila kita katakan ini sebagai contoh hadza binaun qadim. Ini bangunan kuno, bangunan yang kadim. Kan ataupun tangkai kurma kadim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengungkapkan untuk lama masa dan wujudnya. Bukan maknanya tidak didahului oleh tiada. Makanya kan sekalipun ada ia itu yang baharu. Sekalipun ada ia itu yang baru, itu yang dahulu dengan tiada. Makanya dia takun berarti Allah Ta'ala kadim. Yang memang atau jatahara maknanya adalah adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Kah ulang? Kemudian ketika kita katakan pada makhluk, pada yang baru, misalnya bangunan ini adalah kadim. Maka maknanya apa? Maknanya adalah lama masanya. Berarti ini bangunan kuno, bangunan telah lalu. Ataupun lama wujudnya kata datang yang hanablah. Ya, kan? Sekalipun adalah yang hadis ini itu didahulu oleh didahulu dengan tiada. Pertamanya tiada, kemudian ada, tapi karena lama berdirinya, sudah lama masanya dikatakan dengan kadim. Sah-sah saja. Sebagai contohnya daya awal ke daya kadim. Apa maksudnya? Daya awal. Kaya kan? Daya awal berarti katrep pedang dayahnya. Makanya dia takun kadim. Kama fi qauli ta'ala sebagaimana orang pada perkataannya Allah adalah innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau itu sabit dalam kesesatan yang kadim. Jadi makna kadim di sini adalah lama, ya kan? Bukan dia itu tidak didahului oleh tiada. Tapi pun didahului oleh ada ajid. Ya, benarnya kadim ini. Dan perkataannya Allah Ta'ala kal arjunil kadim. Kan? Kalau urjunil kadim dan seperti perkataannya Allah Ta'ala sebagaimana pada perkataannya Allah Ta'ala Azza wa Jalla kalau urjunil kadim artinya surah Yasin mana seperti tangkai yang kadim. Berarti makna kadim di sini adalah dia itu lama masanya ataupun lama wujudnya. Wal qidam bihadzal makna ala Allah muhalal dan bermula qidam dengan ini makna di atas Allah Ta'ala itu mustahil. Sedangkan untuk qidam dengan makna ini kita nisbahkan kepada Allah itu mustahil. Kenapa mustahil? Lianna wujudahu karena bahwa sesungguhnya adanya Allah Jalla wa Azza la yataqayyadu bi zaman wala makan. La yataqayyadu bi zaman wala makan. Itu tidak dikaitkan dengan masa dan tidak dengan tempat. Bahkan lihudusi kulli minhuma karena baharu tiap-tiap daripada keduanya masa dan makan.
Fala taqayyadu biwahidin minhuma, maka tidak dikaitkan dengan yang satu daripada keduanya, illa ma huwa hadisu misluha, kecuali barang dianya, barang itu yang baru misalnya barang. Kak, makanya menyatakan di makna kidamnya itulah lama masa, lama wujud kita disebabkan kepada Allah tidak boleh, mustahil. Tidak bisa. Kenapa? Karena adanya Allah itu tidak dikaitkan dengan masa. Adanya Allah Ta'ala itu tidak dikaitkan dengan masa dan tidak dikaitkan dengan tempat. Makanya jangan tanya kapan adanya Allah. Itu pertanyaan yang sangat bodoh dan bahkan bisa menyebabkan kepada kafir. Kenapa? Karena Allah itu, adanya Allah tidak berkaitan dengan masa dan tidak dengan tempat. Kenapa? Karena itu hadis. Karena masa dan tempat itu hadis. Dalam artian ada masa itu sesudah tiada. Pertama tiada, kemudian ada. Begitu juga dengan tempat. Suatu tempat pertamanya tiada, kemudian ada. Sedangkan adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Tidak cocok kita berikan makna qidam pada Allah Ta'ala. Berarti lama masa. Berarti didahului oleh tiada. Tidak cocok. Mustahil. Maka oleh karena demikian, tidak boleh kita kaitkan Allah itu dengan masa. Dan tidak boleh kita kaitkan Allah itu dengan tempat. Kecuali yang baru. Misalnya yang baru. Misalnya barang yang baru. Berarti sama-sama yang baru. Baru boleh. Makanya akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Allahu mawjud. Allah itu ada. Bila makan. Dengan tanpa tempat. Allahu mawjud bila makan. Allah Ta'ala itu ada dengan tanpa tempat. Ya kan? Jadi tempat itu perkara yang baru. Yang baru itu didahului oleh tiada. Maka tidak sah. Dikaitkan dengan Allah. Makanya bersih Allah daripada tempat. Maka yang mengatakan Allah Ta'ala itu punya tempat, maka mujasimah. Itu kaum mujasimah itu. Kenapa mujasimah? Karena sudah menganggap Allah itu punya bentuk. Sudah menganggap Allah itu punya bentuk. Itu kaum mujasimah. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala itu kata dalam ayat secara terjemahan bersemayam di atas aras. Itu ditakwilkan maknanya. Allah Ta'ala tidak duduk di atas aras. Tidak bersemayam di atas aras. Kalau Allah Ta'ala bersemayam di atas aras sama dengan Allah itu bertempat. Ketika bertempat, sesuatu yang bertempat itu, maka dia itu punya bentuk. Makanya adanya Allah tidak sama seperti manusia. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan satu apapun. Makanya jangan disamakan. Ya? Wahal yajuz ayyatalaffadhu, dan adakah bolehlah bahwa mengucapkan ianya seorang bilafzul qadim dengan lafaz qadim pada haknya Allah Ta'ala. Fayuqalu, maka dikatakan orang, apa katanya? Wa jalla wa azza qadimun, dianya Allah Jalla wa azza itu qadim. Kenapa demikian? Lianna ma'nahu, karena bahwa sesungguh maknanya qidam itu wajib lahu baginya Allah Ta'ala, aklan nisbah akal, ataupun pada akal, wa naqlan dan pada nakal, au la yatalafadu, ataupun tidak boleh melafadzkan dengan demikian. Hanya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bolehlah kita mengucapkan lafaz qadim pada hak Allah? Kemudian sehingga kita katakan Allah Ta'ala itu qadim. Kenapa?
karena makna kadim itu wajib baginya Allah secara akal wajib dan juga secara nakli wajib. Kenapa? Karena ada dalil. Huwal awwalu wal akhiru. Itu secara nakal. Mana secara nakal adalah yaitu dalil nakli yang dipindahkan. Itulah Al-Quran dan hadis. Ataupun tidak boleh kita katakan Allah Ta'ala itu kadim. Nampak? Allahul kadim. Boleh enggak kita katakan Allahul kadim? Boleh? Hai, kalau nak jawaban pada pertanyaan. Boleh ataupun tidak? Wa inna ma yuqal, dan hanya saja dikatakan orang yajibu lahu ta'ala al-qidam, wajib baginya Allah Ta'ala qidam ataupun seumpama ini daripada segala ibarat. Kah? Berarti hanya saja dikatakan wajib pada Allah qidam ataupun seumpama ini daripada segala ibarat-ibarat. Wala yutlaqu, dan tidak diitlakkan di atasnya Allah pada lafaz akan nama kadim. Kenapa? Lianna asma'uhu, karena bahwa sungguh nama-namanya Allah Jalla wa Azza itu tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah. Ya tawakafu itlaqwa, yang terhentilah ucapannya di atas nas daripada syariat. Maka fama warada ani syariat, maka bermula barang yang datang ia daripada syariat. Maka bermula barang yang datang daripada syariat, itlaku oleh itlaknya di atasnya, jazalana itlaku, niscaya bolehlah bagi kita oleh itlaknya di atasnya, wa mala fala. Wa mala fala, barang yang tidak ada maka tidak. Jadi makna tauqif itu adalah sesuatu yang terhenti di atas nas. Dia boleh kita ucapkan kerana nas. Maka sesuatu yang datang nas itlak di atasnya boleh kita itlakkan. Yang tidak ada itlak maka tidak boleh. Makanya kepegaino. Kepegaino. Dan tidak diitlakkan di atasnya Allah pada lafaz akan nama kadim. Kenapa? Karena nama-namanya Allah Jalla wa Azza tauqifiyah. Hadza bermula ini mimma taradda fihi ba'dul asya'. Bermula ini itu sebahagian daripada barang-barang yang ragu-ragulah padanya barang oleh sebahagian guru-guru. Kenapa demikian? Kan? Lakin akan tetapi qala al-Iraq. Jadi nya bab pegahnya masalah itlak kadim ba Allahnya berarti na ragu-ragu sebagian para guru. Lakin qala al-Iraqi, akan tetapi berkata oleh al-Iraqi dalam kitab Syarah Usul Subki, Ad-Dahul Halimi, menghitung akannya oleh Halimi fil asma' dalam nama-nama. Berarti menyo takalan hina, menyo bak Halimi, nyo dihitung berarti kadimnya sebagian daripada nama Allah. Sebagian daripada nama Allah. Halimi menghitung berarti kadimnya sebagian daripada nama Allah. Itulah Asmaul Husna. Ya kan? Kata kalian. Waqala, dan berkata ya Halimi, lam yarid fil kitab. Tidak datang ia pada kitab akan nas. Ya kan? Dihitung oleh Halimi berarti kadimnya dalam nama-nama Allah. Dan nukli Halimi. Sedangkan berarti Ibnu Qadim tidak datang ia dalam kitab akan nas. Wa innama warada fi sunnah. Hanya saya datang ia pada sunnah. Berarti menyebab Quran dalam sunnah yang nak. Qala al-Iraqi, berkata oleh al-Iraqi, wa asyara, telah berkata oleh al-Iraqi, wa asyara bidzalika, dan isyarat dengan demikian ila ma rawahu Ibnu Majah, kepada barang yang meriwayatkan akannya barang oleh Ibnu Majah fi sunani, dalam sunannya Ibnu Majah, min hadisi Abi Hurairah, daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan sabit padanya keadaan ju apa?
pada yang hadis Ibnu Majah ya. Ad-dal kadim itu menghitung ataupun itu adul kadim itu hitung kadim min tis'ati wa tis'in daripada 99 asmaul husna. Berarti kesimpulannya apa? Ikut pertanyaannya jid takun berarti lafaz kadimnya bahak Allah takun Allah Taala nya kadim jid karena memang Allah Taala wajib bersifat dengan kidam ataupun hanjir. Betul kan? Kamu menyatakan ini nya ragu-ragu para ulama. Nya ragu-ragu para ulama. Al-Iraqi dalam syarah subki dalam syarah usul subki dihitungkan berarti oleh Al-Halimi juga yang dalam nama-nama. Ya, dihitungkan dalam nama-nama Allah. Mana pega yang pilang Al-Quran hana yang hanana lah Al-Quran tapi yang na dalam hadis. Kan? Teman diisyarah kepada tersebut nah dalil itulah hadis riwayat Ibnu Majah atau hadis Abu Hurairah yang mana dan mengatakan adalah dihitung itulah intinya dihitung kadimnya sebahagian daripada nama-nama Allah yang sekerumpul. Makanya Asmaul Husna berubah sekerumpul syukur. Kajian Allah alam salam. Ikarat tak tengok nak mata.